Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Aulia Ulfa, dokter muda yang sedang menjalani stase ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hipotiroidisme kongenital. Hipotiroidisme kongenital adalah keadaan di mana terjadi defisiensi hormon tiroid sejak lahir. Adapun untuk hormon tiroid itu sendiri berperan dalam proses perkembangan susunan saraf pusat, antara lain proses migrasi dan mielinisasi. Kekurangan hormon tiroid pada bayi dan masa awal kehidupan dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan dan retardasi mental. Hipotiroidisme kongenital dapat bersifat transien ataupun permanen. Pada hipotiroidisme kongenital permanen, maka pengobatan harus diberikan seumur hidup. Adapun klasifikasi sesuai letak gangguannya dapat dibedakan menjadi primer dan sekunder. Untuk primer berarti gangguan atau kelainan ada di kelenjar tiroid. Sedangkan yang sekunder atau sentral berarti kelainan atau gangguan berada di hipofisis dan atau hipotalamus. Untuk bentuk yang paling sering ditemukan adalah hipotiroidisme kongenital primer permanen yang ditandai dengan kadar serum TSH atau thyroid stimulating hormone yang tinggi. Nah, hal ini terjadi akibat disgenesis kelenjar tiroid. Diketahui bahwa 95% hipotiroidisme kongenital tidak memperlihatkan tanda dan gejala klinis yang khas saat lahir. Untuk panjang badan dan berat badan dalam batas normal, tetapi ubun-ubun besar lebar. Kemudian pada usia selanjutnya akan terlihat fontanel posterior yang terbuka persisten, kemudian ditemukan hipotonia, letargi, tangisan yang serak, konstipasi, adanya masalah minum, makroglosia, hernia umbilikal, kutis marmorata, hipotermia, dan ikterik neonatorum yang berkepanjangan. Nah, deteksi dan terapi dini hipotiroidisme kongenital melalui screening neonatal mampu mencegah kecacatan gangguan perkembangan saraf dan mengoptimalkan perkembangannya. Screening dengan menggunakan pemeriksaan TSH merupakan pemeriksaan yang paling sensitif untuk mendeteksi hipotiroidisme kongenital primer. Screening tersebut efektif pada usia setelah 24 jam, meskipun waktu yang terbaik pemeriksaan adalah 48-72 jam setelah lahir. Pemeriksaan yang dilakukan sebelum usia 48 jam meningkatkan angka positif palsu karena adanya TSH surge pada bayi yang baru lahir. Berikut ini adalah algoritma diagnostik hipotiroid kongenital. Yang pertama, jika pada screening neonatal terdapat hasil screening yaitu TSH lebih dari 20, atau saat ada kecurigaan klinis yaitu tanda atau gejala hipotiroidisme kongenital pada bayi baru lahir, maka bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan serum TSH atau T4 bebas. Nah, kemudian jika hasil TSH-nya meningkat atau lebih dari sama dengan 20, sedangkan free T4-nya menurun atau lebih rendah dari nilai normal, maka diagnosisnya adalah hipotiroidisme kongenital primer. Terapi untuk hipotiroidisme kongenital adalah pemberian obat levotiroxin. Obat ini diberikan sesegera mungkin setelah diagnosis ditegakkan. Dan terapi terbaik dimulai sebelum bayi berusia 2 minggu. Untuk dosis awal levotiroxin adalah 10-15 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan dosis selanjutnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan TSH dan FT4 berkala dengan dosis perkiraan sesuai umur. Nah, untuk dosis perkiraan sesuai umur saya tampil berikut. Pemantauan laboratorium sebaiknya dilakukan pada 2 minggu setelah terapi awal levotiroxin. Pemantauan selanjutnya bisa setiap 1-3 bulan sampai usia 12 bulan dan setiap 2-4 bulan pada umur antara 1-3 tahun.
Nah, dari umur 3 tahun sampai pertumbuhan berhenti, pemeriksaan secara teratur dapat dilakukan setiap 3 sampai 12 bulan. Nah, untuk pemeriksaan TSH dan FT4 harus diulangi 4 sampai 6 minggu setelah perubahan dosis levotiroxin. Nah, demikian sedikit penjelasan mengenai hipotiroidisme kongenital dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.